Halo para penggemar Geoprofis, pada video kali ini saya akan bahas mengenai hukum Gauss. Hukum Gauss ini untuk pemula ya, untuk pemula aja. Jadi kita tidak membahas hukum Gauss yang matematiknya terlalu tinggi. Nah, hukum Gauss mengatakan bahwa jumlah garis-garis gaya listrik yang menembus permukaan tertutup atau permukaan tertutup Gaussian berbanding lurus dengan besar muatan listrik yang dilingkupinya. Permukaan tertutup itu apa? Permukaan tertutup itu adalah permukaan berbentuk bangun ruang dan bersifat imajiner, dan dia bisa menutupi benda yang ada di dalam dari segala arah. Contohnya adalah kalau saya punya muatan di dalam selimut balok, jadi dilihat dari sisi manapun, maka muatan yang ada di dalam itu tidak akan terlihat kan. Nah, karena ini semua tertutup ruangannya, jadi bukan merupakan bangun 2 dimensi tapi 3 dimensi ya. Nah, kemudian selimut elips. Nah, kalau ada benda di dalamnya, contohnya muatan ya yang ada di dalam, tidak mungkin muatan ini akan terlihat dari luar karena tertutup. Selimut bola juga permukaan tertutup ya. Misalnya ada muatan di dalam, kita tidak bisa melihat dari segala arah. Selimut silinder bersama tutup. Jadi ini dikasih tutup ya, dikasih tutup. Dilihat dari manapun, benda yang ada di dalam tidak kelihatan dari luar. Nah, sebenarnya permukaan Gaussian itu tidak harus teratur bentuknya, bisa juga dalam bentuk seperti ini ya. Misalnya bentuk yang tidak teratur. Nah, ini apa begitu ya? Permukaan tertutup sembarang ini ya. Jadi kalau ada muatan di dalamnya atau benda di dalam, maka tidak bisa dilihat dari luar dari sisi manapun. Nah, kalau sudah paham permukaan tertutup, di situ ada kata dan bersifat imajiner. Imajiner itu artinya bukan permukaan yang real. Artinya itu merupakan permukaan khayal ya, permukaan khayal. Nah, sebenarnya permukaan itu tidak ada. Ya bisa kita ciptakan sendiri berdasarkan daya khayal kita. Oke, nah sekarang perhatikan di sini ya. Kita masuk ke di sini. Misalkan ada permukaan tertutup, anggap aja berbentuk selimut bola begitu ya. Terus ada muatan plus Q kecil di dalamnya, maka muatan plus ini akan memancarkan garis-garis gaya listrik ke sekitarnya. Berarti nanti garis-garis listrik ini akan menembus permukaan tertutup yang berupa selimut bola ini. Nah, menurut metode Gauss, jumlah garis-garis gaya listrik yang menembus permukaan tertutup atau sering disebut juga flux listrik yang diterima oleh permukaan tertutup itu akan berbanding lurus dengan besar muatan yang ada di dalamnya atau besar muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup ini. Kalau Anda sulit membayangkan ini, bayangkan ini adalah lampu lampion yang di tengah, lampionnya berbentuk bola. Kalau lampunya semakin terang, itu berarti permukaan lampion semakin terang. Kalau lampunya redup, permukaan lampion ikut meredup. Jadi artinya kalau muatannya ini besar, maka otomatis garis-garis listrik atau flux listrik yang diterima selimut bola ini akan besar. Tapi kalau ini redup lampunya, muatannya kecil, berarti kalau itu permukaannya nanti juga akan menerima flux yang lebih kecil gitu. Kalau rumus pastinya seperti ini ya, bahwa flux itu bisa dinyatakan sama dengan Q per epsilon. Jadi epsilon itu adalah permitivitas medium, bisa dirumuskan epsilon itu adalah epsilon 0 dikalikan epsilon R. Nah, ini dibaca V, ini simbol dari flux listrik yang menembus permukaan tertutup. Satuannya Newton per kilometer kuadrat. Q kecil itu besar muatan yang dilingkupi permukaan tertutup, satuannya Coulomb. Nah, sedangkan epsilon tadi sudah saya sebut permitivitas listrik medium. Nah, epsilon 0 itu permitivitas listrik ruang hampa. Nah, kalau ini nilainya sudah pasti sih. Nah, nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 Newton pangkat min 1 meter pangkat min 2 Coulomb kuadrat. Nah, sudah pasti ini ya. Kalau epsilon R itu permitivitas relatif medium. Kali ini tanpa satuan. Biasanya dalam soal yang diketahui adalah epsilon R-nya. Nah, contohnya kalau muatan terletak di ruang hampa atau udara, epsilon R-nya itu 1. Sebenarnya nggak sama, ruang hampa itu 1 persis, udara itu ya 1,0001 gitu dianggap sama ya, karena perbedaannya terlampau kecil. Nah, flux tadi dirumuskan oleh Gauss Q per epsilon, tetapi kalau epsilon R-nya itu 1, maka ini bisa ditulis flux itu sama dengan Q per epsilon 0. Nah, masih ingatkah bahwa epsilon 0 itu terkait dengan konstanta Coulomb? K itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0.
Kalau K-nya ditulis seperti ini, berarti epsilon R-nya 1 ya. Berarti K-nya itu kalau dihitung nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2. Ini bukan 9 tepat ya, tetapi ini pembulatan. Nah, flux itu bisa ditulis E dot A. Nah, kalau Anda kurang paham mengenai rumusan flux ini, silakan lihat video saya yang lain yang bahas mengenai flux listrik ya. Flux itu E dot A. Nah, ini berarti EA cos theta. Nah, apa theta itu? Itu sudut antara medan listrik dengan normal bidang. Normal bidang itu adalah vektor yang tegak lurus bidang. Tetapi kalau E ini sejajar normal dan sama arah, tetanya itu 0. Sehingga kalau tetanya 0 cos 01, sehingga hukum Gauss cukup ditulis E kali A sama dengan Q per epsilon 0. Ini pun dengan catatan E-nya itu konstan ya. Konstan ke segala arah. Nah, jadi kalau nggak konstan gimana ini berupa fungsi atau apa? Maka kita main integral. Jadi integral permukaan tertutup E dot dA. Vektor E di dot dengan dA. Vektor luasan itu harus sama dengan Q per epsilon 0. Tapi kita tidak membahas ini karena ini untuk hukum Gauss tingkat lanjut ya. Oke, jadi E di sini yang penting Anda tahu itu medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. A itu luas permukaan tertutup atau disebut juga apa tadi? Permukaan Gaussian gitu. Gaussian. Satuannya adalah meter kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Nah, ini contoh soalnya nomor 1. Saya bahas bola konduktor ya. Kita akan mencari medan listrik di dalam bola konduktor, di kulit bola konduktor, dan di luar bola konduktor. Bola konduktor itu maksudnya bola, bayangannya bola logam lah ya. Bisa mengantarkan listrik atau bisa mengantarkan panas. Ya, Anda bayangkan bisa bola dari baja, bola dari besi, tembaga dan sebagainya, pokoknya logam ya. Nah, sekarang perhatikan, ini kalau saya muati, misalnya muatannya positif, maka muatan itu akan tolak menolak dan selalu berada di permukaan. Jadi misalnya ini anggap aja kalau permukaan ini adalah permukaan kulit bola pingpong, kulitnya dari logam, dikasih muatan ngumpul di permukaan. Kalau misalnya bola pejal itu juga akan tolak menolak, nanti akan berada di permukaan muatannya ya, bola konduktor pejal maupun rongga begitu. Oke, nah sekarang perhatikan di sini muatannya sudah ngumpul di permukaan. Kalau Anda sulit membayangkan muatan, bayangkanlah ini kecap, muatan itu ya kecap. Jadi misalnya bola konduktor itu masukkan ke dalam kecap, maka kecapnya akan nempel di permukaan, gitu kan ya. Sekarang kita akan mencari medan listrik di dalam bola memakai hukum Gauss. Bagaimana kita mencari misalkan medan listrik di titik A. Nah, jadi persoalan hukum Gauss itu adalah persoalan mencari medan listrik dari berbagai bentuk muatan sumber. Bentuk apapun kita bisa menghitungnya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik, kita ditanya medan listrik di titik A di dalam bola. Caranya gimana? Ya kita harus bikin permukaan Gauss yang melewati titik A. Jadi ini saya sudah menggambar ya permukaan Gauss yang melewati titik A. Jadi titik A itu ada pada permukaan bola warna merah dengan jari-jari R. Kenapa ini saya gambar putus-putus? Ini karena permukaannya imajiner. Jadi ini bukan permukaan yang real, permukaan imajiner, bayangan saya sendiri ya. Jarak titik A ke pusat misalnya R kecil gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat tadi kecapnya itu ada di mana? Kecap tadi apa? Muatan listriknya kan. Berada di mana? Di permukaan. Di dalam bola kecil warnanya merah, ada nggak kecapnya? Tidak ada. Jadi kalau begitu muatan yang dilingkupi permukaan itu nggak ada. 0. Ya kan? Nggak ada. Karena kecapnya tadi di permukaan. Terus kita gunakan E kali A, tadi Q per epsilon 0 kan. Kita mau mencari E-nya. Nah, tapi perhatikan di sini kan 0 ya, dibagi epsilon 0. 0 bagi sesuatu ya 0, berarti E kali A itu 0. Karena A nggak mungkin 0, berarti E-nya ini harus 0. Jadi untuk semua titik yang ada di dalam bola, medan listriknya pasti 0. Tidak peduli titik A itu berapa jaraknya dari O ya. Yang penting titik itu di dalam bola pasti medan listriknya 0.
Nah, bagaimana kalau di luar? Sekarang kita cari di luar ya. Nah, untuk mencari medan listrik di luar bola di titik C, maka saya akan menggambar dulu permukaan Gauss yang melewati titik C. Ini sudah saya gambar ya. Jadi sudah saya gambar seperti ini bolanya dengan jari-jari R kecil warna merah. Jadi jarak O ke C itu adalah jari-jari permukaan Gauss yang di luar bola itu. Nah, sekarang mari kita lihat. Bola besar dengan jari-jari merah ini ya, bola yang gede ini, apakah di dalamnya ada muatan listrik? Jawabannya ada. Semua kecap ada di dalam bola gede ini. Semua kecap, total muatan bola adalah G besar. Jadi kalau begitu kita tulis, kalau di luar bola, maka di dalam bola yang gede ini akan terdapat muatan sebesar G besar gitu kan ya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung medan listriknya. E dikalikan A sama dengan apa? G per epsilon 0. Tapi E-nya yang ditanyakan, luasnya ini permukaan bola ya, bukan lingkaran. Luas permukaan bola itu 4 pi R kuadrat, ya kan? Nah, ini G-nya diganti G besar, epsilon 0. Jadi kalau begitu E sama dengan berapa ini? 1/4 pi-nya saya tarik ya ke ruas kanan, berarti ini G dibagi R kuadrat. Nah, 1/4 pi epsilon 0 tadi apa? 1/4 pi epsilon 0 tadi apa? Nah, ini konstanta Coulomb, ya kan? Oleh sebab itu, ini kita bisa sederhanakan jadi apa ini? Berarti E sama dengan K G per R kuadrat. Jadi kalau di luar bola ternyata rumusannya seperti medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik gitu ya. Jadi R kecil itu jarak titik ke pusat bola. Jarak titik C ke pusat bola. Ya, titik C-nya boleh juga di sini ya. Nah, titik C-nya di sini, ini kita hapus saja. Jadi ini titik C-nya. Nah, di situ titik C-nya ya. Yang jelas di permukaan bola. Oke, nah sekarang kita sudah tahu ya, kalau di luar bola rumusannya kayak gini. Bagaimana kalau di kulit? Nah, kalau di kulit, jarak titik B ke pusat ini, nah ini ke sini, itu kan sama dengan jari-jari. Jadi kita tinggal mengganti pakai jari-jari. Jadi kalau begitu jika pas di kulit ya, di kulit bola, berarti berada di mana? Perwakilannya adalah titik B. Kalau di titik B, maka gampang aja. RB itu adalah sama dengan R. Sehingga kalau kita jari-jarinya saya ganti R, jarak titik ke pusat saya gantikan dengan jari-jari ya. E-nya berarti apa? K G per R gede di kuadrat. Nah, ini kalau di permukaan. Jadi kita sudah menemukan medan listrik di dalam bola selalu 0, di luarnya kaki per R kuadrat tergantung jarak titik ke pusat medan listriknya. Sedangkan kalau di kulit bola, R kecilnya diganti dengan R besar. Di mana G itu apa di sini? Ini menunjukkan muatan bola ya. Satuannya Coulomb. Nah, sedangkan R besar itu menyatakan jari-jari bola. Oke, satuannya meter. Ya, seperti itulah penerapan hukum Gauss pada bola konduktor. Nah, sekarang saya beri contoh yang kedua, ini bola pejal isolator. Jadi isolator itu bayangkan apa ya, bisa mika, bisa plastik, pokoknya isolator tidak bisa mengantarkan listrik. Nah, ini ada muatan yang terdistribusi secara merata di seluruh volume bola pejal. Muatan totalnya yaitu G besar. O itu pusat dari bola pejalnya, R itu jari-jarinya. Di sini ada titik A di dalam bola, B itu di kulit, C itu di luar ya. Nah, kita mau mencari medan listrik di dalam bola, yaitu di titik A dulu. Gimana caranya? Oke, nah sekarang mari kita lihat dulu. Kita bikin permukaan Gauss yang melewati titik A. Ya berupa bola lah, karena apa? Bendanya berbentuk bola. Nah, ini sudah saya gambarkan permukaan Gauss, yaitu permukaan Gaussian yang tertutup berupa bola juga dengan jari-jari
R kecil ya, dengan jari-jari kecil warna merah. Di dalamnya kita akan mencari berapa muatan yang dilingkupinya. Muatan ini asumsinya terdistribusi secara merata. Gimana caranya? Ya logikanya sebenarnya jumlah muatan yang dilingkupi ini tergantung atau berbanding lurus dengan volume bolanya. Jadi kalau bolanya semakin besar berarti muatan yang di dalamnya juga semakin besar. Jadi langsung aja kita bandingkan, yaitu muatan di dalam bola merah kecil, jari-jarinya R kecil, dibandingkan dengan muatan total bola, itu pasti sebanding dengan volumenya. Nah, V aksen misalkan ini volume bola yang kecil ini. Ini V aksen ya. Sedangkan bola yang gede, bola realnya itu adalah V gitu. Sebanding dengan volumenya ya. Jadi kalau gitu Q per Q sama dengan V aksen. V aksen ini jari-jarinya R kecil, karena bola berarti volumenya 4/3 pi R pangkat 3. Sedangkan yang bawah bola yang gede, jari-jarinya R gede ya. Nah gini, saya coret aja ini. Kalau begitu Q yang dilingkupi itu adalah R pangkat 3 per R pangkat 3 kali Q. Sekarang kita tinggal menerapkan hukum Gauss-nya, aja bahwa E dikalikan A itu kan sama dengan Q per apa? Epsilon 0. Tapi ini perhatikan, di dalamnya ini adalah isolator. Kita pakai epsilon aja ya, secara umum. Jadi kalau begitu E, nah luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat. Sedangkan Q-nya sudah ketemu, R pangkat 3 per R gede pangkat 3 kali Q, ya kan? Dibagi, ntar ini Q dibagi dengan apa? Epsilon. Akhirnya kita dapatkan apa ini? E sama dengan ditarik ke sini 1/4 pi epsilon. Nah, R pangkat 3 ini R pangkat 2. Berarti Q-nya saya tulis dulu ya. Nah, R pangkat 3, R pangkat 2 berarti ini R dibagi dengan R pangkat 3. Baiklah, kita sederhanakan sekarang. E-nya ini berarti bisa tulis gini kan. 1/4 pi, epsilon itu epsilon 0 dikalikan epsilon R kali Q R kecil per R pangkat 3. Oke, kalau kita tadi sepakatkannya itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ya. Ini yang nilainya 9, 10 pangkat 9 itu ya. Maka ini bisa ditulis seperti ini. K dibagi dengan epsilon R kali Q R kecil per R pangkat 3. Nah, inilah medan listrik yang ada di dalam bola. Ternyata medan listrik di dalam bola itu tergantung dari jaraknya ke pusat bola. Jadi kalau misalnya pas di pusat bola isolator, maka medan listriknya 0 karena R kecilnya itu 0, begitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau di luar bola? Nah, sekarang kita cari kalau di luar bola. Di luar bola itu diwakili oleh titik C. Bagaimana ini? Nah, caranya ya sama. Kita bikin permukaan Gauss yang melewati titik C. Nah, ini saya sudah bikin permukaan Gauss yang melewati titik C. Ini ya, sudah saya bikin bola gede dengan jari-jari R kecil juga warna merah itu. Oke, jadi di dalam bola yang besar yang barusan saya gambar, itu semua muatan ada di dalam. Jadi kalau begitu saya bisa tulis bahwa Q itu sama dengan Q besar, muatan bola gitu. Terus kita terapkan hukum Gauss, E kali A sama dengan Q per epsilon 0. Tetapi kalau di ruang hampa, kalau nggak di ruang hampa berarti ya epsilon gitu aja ya. Nah terus kemudian E, nah dikalikan dengan A itu luas permukaan bola, itu adalah 4 pi R kuadrat. Kalau muatan yang dilingkupi ya Q itu dibagi dengan epsilon. Jadi kalau gitu E-nya 1/4 pi epsilon Q per R kuadrat. Nah 1/4 pi epsilon tadi bisa diganti apa? K per epsilon R kali Q per R kuadrat. Oke, bagaimana sekarang kalau di kulit? Nah, kalau di kulit bola. Kalau di kulit bola, ya kulit bola itu diwakili oleh titik B di situ. Nah, mana titik B ini ya? Jarak titik B ke pusat. Nah, ini jarak titik B ke pusat. Ini ke sini itu kan sama dengan jari-jari. Jadi kita tinggal mengganti R kecilnya pakai jari-jari.
Boleh pakai rumus yang ini ya, boleh pakai rumus yang ini atau yang itu. Sama aja hasilnya. Jadi kalau gitu saya pakai rumus yang ini aja ya. Nah, kalau saya pakai itu berarti E sama dengan apa ini? E sama dengan K per epsilon R Hi per R kecilnya itu sama dengan R gede di kuadrat seperti itu. Jadi ini kalau di kulit bola. Oke, jadi kita sudah menemukan untuk bola pejal isolator, medan listrik di dalam bola rumusannya seperti ini. Kalau di luar seperti itu ya, luar ya, tetapi kalau di kulit tepat, nah seperti ini, pakai jari-jari ngitungnya. R besar jari-jari bola, kalau R kecil itu adalah jarak titik pengamatan ke pusat bola. Oke, semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat ya. Physics is very easy and fun.